Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat literasi yang ada di mana aja hari ini, ketemu lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Baik, teman-teman, sebelum saya memperkenalkan teman bicara kita hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, teman bicara. Beliau ini adalah salah satu kawan lama saya. Dan judul kita hari ini adalah Perempuan Pemimpin. Teman bicara kita hari ini adalah seorang perempuan. Ya pasti ya, karena berjilbab. Aktif sebagai salah satu pegiat isu perempuan dan juga aktif juga sebagai koordinator kajian dan advokasi di lembaga swadaya masyarakat Suara Perempuan Sulut. Masuk juga di Gerakan Perempuan Sulut atau disingkat jadi GPS, dan sudah banyak mengadvokasi tentang isu-isu perempuan dan anak khususnya di Sulawesi Utara. Nur Hasanah, akrab disapa Teteh oleh saya tentunya. Hai Teh, apa kabar? Hai Dila. Gimana kabarnya Teh? Sangat baik. Sangat baik. Ya. Oke. Hari ini tuh sebelum podcast ini sebenarnya saya cukup banyak ngobrol sebelumnya dulu sama Teteh, karena kita sudah lama tidak ketemu. Teh, boleh nggak ceritain masa kecil Teteh tuh seperti apa sih? Sama ya kayaknya sama anak-anak yang lain gitu ya. Tapi mungkin saya cerita dulu ya kali ya, latar belakang budaya keluarga saya gitu ya. Kenapa saya manggil Teteh gitu? Kenapa manggil Teteh juga ya, padahal ini ada di Sulawesi Utara. Iya, gitu. Nah kan bingung. Gitu. Kenapa juga saya nyasar di Sulawesi Utara, di Manado gitu. Jadi saya nggak terlalu ingat-ingat sekali ya soal pengalaman masa kecil seperti apa. Tapi saya ini dari Betawi ya, kalau orang bilang sih sebenarnya. Karena tapi kedua orang tua saya asli dari Depok. Jawa Barat ya, secara administratif tuh Jawa Barat. Secara administratif Sunda gitu ya, jadi warganya Kang Emil. Makanya dipanggil Teteh ya. Bila akhirnya manggil saya Teteh gitu. Tapi bahasanya lebih ke Betawi ya, dan kita juga mengaku jadi Betawi. Jadi kayak dia bingung manggilnya Teteh Pak Empok, mak lu Teh. Jadi enaknya Teteh ya. Kalau di rumah memang biasanya panggil kalau kalau pulang ya panggilnya Teteh, banyaknya Teteh, sama sepupu-sepupu juga Teteh gitu. Berarti dari kecil sudah ada di Depok. Di Depok. Di Depok terus sampai SMA. Sampai SMA. Sekolah di Jakarta SMA, terus baru kuliah di Padang, Sumatera Barat. Jauh ya Bu? Ya, enggak juga, gitu ya, 1,5 jam kalau sekarang naik pesawat. Jalan kaki. Terus akhirnya bisa merantau juga karena kebetulan ada kakak juga di sini, nah, jadi merantau ke Manado, dan akhirnya dapat suami orang Palu, Sulawesi Tengah gitu. Nah, terus kalau ngomongin soal masa kecil, saya mungkin karena perempuan satu ya, dari 8 bersaudara, 7 orang laki-laki gitu ya. Jadi nggak tahu harusnya saya ini feminin apa saya harusnya tomboy gitu ya. Tapi memang faktanya saya ya justru saya sih yang lebih sering camping, naik gunung gitu ya. Sukanya kayak gitu ya. Yang penting lo nggak jarang pulang. Ya pada intinya sih sebenarnya lo nggak krisis identitas sih, itu ya, masih aman kan, perempuan kan sampai saat ini. Insya Allah. Insya Allah. Oke, masa kecil yang masih teringat sama Teteh sampai hari ini, yang paling berkesan ada nggak? Ditabok emak lu ke apa gitu kan. Kalau orang tua saya tuh biarpun kita orang Betawi tuh ngomongnya agak keras gitu ya. Terus tidak mengapresiasikan kasih sayang dengan bercium memeluk begitu ya, tapi kasih sayangnya itu terpendam dan terjaga begitu ya, dengan memberikan kepercayaan terhadap anaknya, dan
tidak mengekang atau menentukan orang tua maunya apa gitu, karena dia percaya anak-anaknya pasti sudah diberikan bekal misalnya ya kayak agama gitu ya, kayak ilmunya gitu ya, supaya ya hormat juga ke orang tua. Nah tapi dulu tuh waktu kecil saya ingetnya mandi di kali di sungai apa ya namanya di sini, ke sana kali ya, kuala kalau di sini ya. Itu depan rumah saya besar, jadi pakai ini gedebong pisang, nggak ada bong pisang, batang pisang. Kan kita nggak punya ban-ban gitu, nggak kayak sekarang. Jadi bawa tuh berapa? Ini masih yang apa banget itu kan? Ya, di kampung. Jadi bawa tuh yang 3 orang gitu ya, bawa ke sana, ke ujung sana. Nanti baru nyemplung, terus kita naik tuh di batang di itu sampai ngalir. Habis itu naik lagi, balik lagi. Kan capek ya itu ya. Tapi nggak apa-apa, seneng juga. Itu. Berarti cukup menjadi si bolang ya Teh? Ya, si bolang. Iya. Nice. Itu menarik karena saya juga pernah menjadi si bolang waktu zaman itu, tapi di laut ya bedanya. Masalahnya saya pulau ya, pulau, anak pulau. Baik Teh. Terkait dengan tema kita hari ini adalah tema kita hari ini perempuan pemimpin. Bagaimana perempuan kemudian yang Teteh lihat hari ini dalam mengambil manfaat dari perkembangan dunia digital saat ini? Ya harusnya sama ya dengan apa yang juga harusnya bisa dimanfaatkan oleh laki-laki ya. Perempuan juga sekarang ini sebenarnya aksesnya juga udah ada. Tinggal memang kesadaran bahwa perempuan itu harus memiliki kecerdasan, harus memiliki pengetahuan yang di luar yang selama ini merasa bahwa saya nggak perlu informasi ini, saya nggak perlu informasi ini gitu ya, saya perlunya informasi ini aja gitu. Perempuan sekarang tuh harusnya open minded ya, istilahnya membuka pikiran gitu, informasi apa saja ambil, yang penting itu bermanfaat dan positif. Dan ketika memang itu ada hal-hal yang misalnya bersifat negatif atau apa, kan kita bisa menyaring juga. Nah, ketika kita sudah mulai punya informasi, punya pengetahuan, kita juga bisa berbagi ke orang-orang yang tidak bisa mengakses informasi itu melalui misalnya digital itu, karena memang keterbatasan misalnya. Nah, itu kita bisa memanfaatkan itu, memberikan informasi lagi, perpanjangan tangan lah ya kan. Setidaknya itu. Makanya sebenarnya kita titik pijak kita adalah bagaimana kita bermanfaat kan. Nah, bagaimana kita sebagai perempuan ini bermanfaat, tapi juga kita juga harus paham betul gitu ya, kita sebagai perempuan tuh bisa apa dan harus melakukan apa misalnya gitu ya, sehingga yang selama ini mungkin Dila atau teman-teman lain juga, sahabat-sahabat ya, sobat literasi gitu, yang selama ini mungkin ngerasa bahwa benar nggak sih perempuan di seterbuka itu aksesnya atau itu, nah itu ya cari gitu. Jangan juga yang dilihat cuma sekarang misalnya gampang ini, tapi yang dilihat tuh bukan yang ilmu pengetahuan gitu ya, yang hanya di permukaan gitu ya, misalnya yang sekarang ini misalnya dilihat untuk gimana ya supaya kita cepat terkenal, supaya ini kita lalu bikin sesuatu yang sensasi gitu ya, tapi itu justru menjatuhkan kita atau merendahkan kita gitu lah. Tidak edukasi ya, gitu tidak edukasi gitu. Jadi saya pikir tidak ada keterbatasan antara bagaimana sih perempuan, tidak ada, pokoknya perempuan laki-laki itu bisa memanfaatkan itu. Gitu. Harusnya kalau laki-laki, kita nggak bercerita tentang gender ya, tapi kita bicara soal akses itu mudah untuk dicapai semua orang gitu, dimanfaatkan, diberdayakan gitu. Jadi jangan sampai yang tadi disampaikan Teteh bahwa perempuan hanya sekedar membaca hal-hal yang sebenarnya bukan fundamental gitu, yang tidak bermanfaat untuk dia ke depannya gitu. Intinya dia harus mencari informasi yang bisa
menguatkan skillnya, menguatkan kemampuan atau daya pikirnya, gitu kan, daya dia untuk lebih lagi di atas yang misalnya saat ini dia capai, gitu. Jadi punya visi ke depan, gitu. Punya visi ke depan, nice. Nah, soal visi nih, Teh, soal visi, soal keterlibatan perempuan, soal peran jejak gitu ya. Nah, itu kan di dunia digital. Nah, kemudian terkait dengan tema kita hari ini adalah perempuan pemimpin. Banyak banget gitu Teh stereotype di kalangan masyarakat kita, hadir di masyarakat kita bahwasannya perempuan gak bisa jadi pemimpin. Gimana menurut Teteh? Ya nggak bisa kita pungkirin ya. Kalau masyarakat nganggap bahwa memang perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, pertama memang perempuan saat ini memang harus membuktikan, ya kan, dia harus membuktikan dia mampu. Nah, tapi itu bukan salah perempuan juga kenapa dia tidak bisa membuktikan kemampuannya, karena akses untuk dia membuktikan itu yang belum ada, ya gitu kan. Bahwa kesempatan itu seringkali dicatakan bahwa ada kok gitu ya. Ini ada kok, sudah setara, boleh misalnya perempuan di politik gitu ya. Perempuan bisa memenuhi kuota 30%. Iya gitu ya. Perempuan boleh, tapi kan pikiran atau pengetahuan masyarakat yang patriarki itu ya, menganggap bahwa laki-laki lebih unggul pada perempuan gitu ya, lebih superior gitu ya, lebih superior, lebih misalnya memang pantas menjadi seorang pemimpin karena memang secara apa ya, beberapa hal itu melanggengkan gitu ya kan, misalnya seperti kebijakan misalnya di undang-undang perkawinan, misalnya laki-laki sebagai kepala rumah tangga, maka dia coba laki-laki perempuan hanya sebagai pencari nafkah tambahan, misalnya kayak gitu kan. Jadi laki-laki memang kompeten untuk menjadi pemimpin, maka perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Itu sebuah kebijakan yang memang melanggengkan. Belum lagi misalnya pendidikan gitu ya. Seringkali misalnya kita bilang dulu di zaman saya, tapi nggak tahu nanti mungkin Dila bisa kasih informasi ya. Apakah di dunia pendidikan misalnya di buku bahasa Indonesia tuh masih ngajarin misalnya di zaman saya tuh dulu Wati di dapur membantu ibu gitu kan. Budi bermain atau di lapangan bermain bola, atau ayah pergi bekerja di kantor, ibu di dapur memasak gitu. Artinya pekerjaan-pekerjaan itu tuh udah dibagi, sudah di sudah di mapping ya. Perempuan ini ya di domestik gitu kan, yang laki-laki ini di publik gitu. Nah kalau soal kita ngomong pemimpin kan, jadi kesannya kan kita mau memimpin di publik kan. Nah gimana kalau kita tetap dikasih ruang hanya di domestik nih, di dunia pendidikan aja sudah mulai diajarkan itu gitu. Makanya saya nggak tahu apa. Mudah-mudahan sekarang di literaturnya pendidikan itu sudah maju, bukan itu lagi gitu, bahwa perempuan bisa menjadi pilot gitu. Sudah banyak kemajuan kok. Nah mungkin seperti itu. Tapi terus juga soal budaya gitu ya. Budaya itu tadi, budaya patriarki, bagaimana perempuan laki-laki lebih superior itu, makanya si perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, dibilang begitu. Maka harapan-harapan yang disematkan oleh masyarakat gitu ya, sosial kepada perempuan dan laki-laki itu yang memang harus kita bongkar sedikit-sedikit lah ya, sekikis gitu, bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara perempuan juga harus membuktikan dengan cara dia terus menambah skill-skillnya dia, bukan karena misalnya tadi dikasih affirmative action tadi gitu ya, bahwa dibuat sebuah kemudahan karena untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki itu, maka ya sudahlah gitu ya, perempuan yang penting dia sudah sampai di sini, sudah tidak mau lagi menambah
pengetahuannya, tidak menambah lagi kemampuannya, maka dia akan stuck itu. Nah itu yang sebenarnya saya gitu ya, secara pribadi dan juga secara kelembagaan di suatu perempuan sendiri ya, mendorong bagaimana perempuan-perempuan itu yang berpotensi, punya peluang untuk menjadi legislatif gitu ya, anggota legislatif ataupun menjadi kepala daerah, ya harus dikuatkan lagi. Yang memang kita tidak bisa pungkiri gitu ya, yang sekarang menjadi perempuan menjadi legislatif ataupun kepala daerah adalah yang berasal dari keluarga-keluarga yang memang sudah berkecimpung di dunia itu begitu ya. Artinya punya privilege yang lebih lah dibanding yang lain gitu ya. Tapi kita mau memberikan pemahaman itu kepada perempuan-perempuan yang bisa mengakses itu untuk benar-benar memperjuangkan apa ya, kehidupan perempuan-perempuan lain gitu yang memang di akar rumput misalnya, yang tidak bisa mengakses kesehatannya gitu, mengakses pendidikan gitu, yang menjadi kesulitan karena tadi stereotip tadi, bahwa misalnya kalau ada pilihan memberikan pendidikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, ketika orang tua mempunyai satu kesempatan memberikan pendidikan, itu harus dipilih perempuan dan laki-laki, maka orang tua biasa memilihnya yang laki-laki ya, bukan berdasarkan soal kemampuan perempuan yang mampu atau tidak begitu. Nah itu yang harus diberikan juga pemahaman itu oleh kepala daerah dan juga para alek perempuan untuk memahami itu gitu ya, untuk memberikan pemahaman itu ke masyarakat secara umum. Tapi juga memang isu perempuan ini tidak hanya sebenarnya perempuan yang harus ngomong, karena laki-laki juga itu apa ya, kita harus bergandengan tangan lah dengan laki-laki untuk bicara soal isu perempuan. Karena banyak juga sih laki-laki yang memang peduli soal isu perempuan itu sendiri. Bahkan seringkali sesama perempuan bersaing yang justru tidak saling menguatkan gitu ya, justru saling menjatuhkan gitu. Nah itu yang memang kita lagi lagi dorong gitu ya, supaya mengikis stereotip bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin atau tidak mampu menjadi pemimpin, karena seringkali dianggap perempuan itu kalau ngambil keputusan pakai perasaan gitu ya, terus emosi gitu, emosional gitu-gitulah gitu. Nah padahal pengambilan keputusan itu juga perlu dengan rasa, iya kan? Yes. Karena keputusan itu, walaupun itu keputusan politik lah, keputusan apalah ya gitu, itu pasti kita berkaitan dengan manusia gitu. Dan pasti yang harus dikedepankan adalah bagaimana manusia itu bisa memanfaatkan dari keputusan kita itu gitu kan. Maka perlu rasa, perlu perasaan gitu ya, dan juga pasti seiring dengan dengan pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan sebagai pengambil kebijakan, saya pikir akhirnya menjadi rasa perpaduan perasaan dengan logika, dengan kearifan gitu ya, dia sebagai seorang perempuan yang memang pasti ada kelebihan. Itu saya rasa itu menjadi sebuah sebuah perpaduan yang sangat ideal kalau misalnya perempuan menjadi pemimpin, menjadi pemimpin. Dan paling utama juga perempuan harus bisa memimpin dirinya sendiri itu, sehingga dia juga bisa paham ke bagaimana memimpin sebuah masyarakat gitu ya kan. Dan satu lagi ya Dil, kita ngomongin soal perempuan menjadi pemimpin, bukan kita soal perempuan mau melawan laki-laki gitu ya. Perempuan banyak kan yang berpikir harus seperti itu ya, itu ya, bukan itu gitu ya, bahwa ya pemimpin itu memang banyak gitu ya, pemimpin diri sendiri, pemimpin pada komunitas, pemimpin sebuah daerah atau pemimpin itu, tapi
kita harus mulai membangun kesadaran itu bahwa kompetensi perempuan dan laki-laki itu bisa sama-sama diasah, sama-sama mampu, dan laki-laki dan perempuan bisa saling bergandengan tangan, bahwa laki-laki tidak harus selalu mampu, tidak harus selalu kuat, laki-laki boleh rapuh, laki-laki boleh menangis gitu ya. Jadi itu juga mengurangi beban laki-laki ya kan, sebagai harapan di masyarakat untuk selalu sempurna. Maka tuntutan sosialnya terlalu besar kalau laki-laki nggak kerja dikata pengangguran, dikata juga nggak berguna, gitu ya. Padahal dia bisa berguna di keluarganya, ya ketika dia tidak bekerja dan dia merasa dan bahwa pekerjaan domestik itu bukannya kodrat perempuan, bahwa domestik itu juga bisa dikerjakan laki-laki gitu ya. Karena kalau kita lihat itu kan masih ada tuh yang bilang, apa Dila masih denger ya, misalnya kita bilang perempuan itu kan ujung-ujungnya sumur, dapur, kasur. Tuh zaman kapan ya? Masih ada sih saya lihat iklan-iklannya itu di radio. Masih ya? Nah kalau saya tanya ke Dila gitu, sebenarnya apa sih aktivitas sumur, dapur, kasur itu apa? Sumur, dapur. Sumur apa? Karena berhubung saya nggak pernah beraktivitas di sumur. Anggaplah bisa kamar mandi. Mandi. Ya mandi. Mandi. Laki-laki ada mandi juga nggak? Mandi. Mandi, ya kan? Selain mandi nyuci lah. Nah, apa laki-laki nggak bisa nyuci? Bisa, karena pakai mesin cuci kan. Nah itu udah canggih. Makanya. Nah kalau misalnya dapur, ngapain dapur? Masak. Banyak chef yang cewek, cowok banyak sekali kan. Malah yang kalau di negara bagian Eropa itu banyak sekali chef yang laki-laki. Ya kalau di hotel-hotel juga banyak laki-laki. Iya. Ya kan? Nah kasur. Apa aktivitas di kasur? Tidur. Saling melayani. Apa lagi? Pasang spray. Pasang sarung bantal. Bersihin tempat tidur. Ya kan? Baca buku gue biasa di berarti sumur dapur kasur kan bukan perempuan doang yang beraktivitas di situ. Oh iya. Nah maka ketika misalnya laki-laki ngerasa bahwa memang dia lagi nggak ada di publik, kan dia bisa kerja di domestik kan. Itu yang gue bilang tadi ya, bahwa sebenarnya stereotip yang berkembang di masyarakat kita itu terkait dengan sumur, dapur, kasur tadi itu hanya di permukaan. Jadi orang menganggap bahwa sumur itu adalah nyuci, bahwa dapur itu adalah menyediakan sebuah makanan atau hidangan untuk keluarga, dan itu harus dikerjakan perempuan gitu ya, ibu misalnya, dan kasur adalah melayani suami, perempuan melayani suami, gitu. Itu kan hanya di permukaan, dan itu udah zaman lampau sekali ya ini hal ini. Nah itu yang gue bilang tadi, bahwa masyarakat mungkin sekarang karena dengan perkembangan dunia yang digital tadi yang disampaikan Teteh juga, perkembangan informasi yang luar biasa, akhirnya bahwa kita tidak lagi berpikir bahwa 3 hal ini itu hanya di permukaan. Sama kayak Teteh bilang tadi. Kalau menurut lo Dil, sumur itu apa? Ya sumur karena berhubung gue nggak mandi di sumur, ya menurut gue sumur itu ya kamar mandi gitu. Teteh balikan lagi, emang mandi cuma perempuan? Iya. Kan laki kalau nggak mandi gimana dong? Iya. Ya udah nggak usah ke kamar mandi. Ya udah punya kamar mandi. Gitu. Berarti itu adalah hal-hal yang sebenarnya benar harus perlu teredukasi lah, diedukasi. Iya, ya itu kan soal 3 kata itu kan imbasnya yang kita mau bahas. Iya. Bukan soal aktivitasnya di situ. Iya, betul. Imbasnya adalah misalnya orang tua nganggap bahwa perempuan nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi. Ya. Masih ada kan ke situ. Iya di zaman sekarang masih ada. Nah, itu. Masih ku dengar beberapa case. Nah, walaupun istilah itu mungkin udah jarang, udah jarang sih. Tapi imbasnya itu masih banyak gitu, ketika misalnya memang perempuan yang kita tidak tahu nih kita mau tujuannya apa gitu, ketika misalnya orang tuh bilang, udahlah nggak usah tinggi-tinggi gitu, nanti juga ujung-ujungnya ke sini gitu ya, ujung-ujungnya juga nanti suaminya yang kerja gitu ya. Nah itu kan yang gitu. Nah gimana tuh kalau misalnya kita ngomongin perempuan pemimpin itu kan gitu. Ada juga gini Teh, jangan sekolah tinggi-tinggi lah, nanti
susah cari pasangan, nanti pasangannya takut, pasangannya minder gitu. Nanti nggak ada laki lagi yang suka sama lu gitu. Kan aneh ya. Iya. harusnya bukan kita ngerendahin apa namanya apanya kita ya, ya target kita gitu, tapi justru kita ninggiin targetnya ya. Kalau nggak ada yang, kalau kita takut ya kita nyarinya yang misalnya kita S1 kita nyarinya S2 dong. Iya, yang ya berarti ya dia bukan buat gue, ya dia bukan target gue gitu kan, dalam tanda kutip ya gitu. Yang harus kesadaran itu. Iya, kesadaran itu. Satu itu dah ya soal kesadaran perempuannya, tapi kita juga memberikan kesadaran kepada laki-lakinya bahwa ketika laki-laki yang minder itu kan laki-laki yang tidak percaya diri. Ya, nah itu, jadi sebenarnya mengedukasinya tuh bukan hanya ke perempuannya. Iya. Sebenarnya gini, laki-laki kenapa lo harus cari perempuan yang berpendidikan misalnya? Berpendidikan ini kan bukan berpendidikan formal saja, tapi terdidik ini, kita ngomongin dunia sekarang itu kan pendidikan formal itu ya itu yang tadi S1, S2, S3, profesor dan segala macam. Nah sekarang kalau kita bicara soal pendidikan non formal kan banyak sekali skill-skill yang dia dapat. Misalnya dia menjadi seorang ini, bla 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 dan bla gitu misalnya. Nah laki-laki mendekati dia minder. Yang harusnya lo bersyukur. Karena apa? Kalau misalnya lo mendapatkan perempuan yang seperti ini, anak lo berarti mendapatkan madrasah yang baik. Ya, tapi memang tidak bisa juga kita salahkan dengan laki-laki yang minder ini. Enggak dong, nggak boleh disalahin. Karena bukan kan bukan soal kita mau menyalahkan dia minder karena dia nggak punya kompetensi, bukan. Tapi soal memang harapan masyarakat tadi. Iya, itu ketika bahwa dia tidak seberuntung teman-temannya yang lain misalnya, tapi dia sudah ketika dia paham bahwa ya nggak apa-apa lah, saya nggak terlalu ini gitu. Ketika misalnya pasangan saya punya kesempatan lebih, lalu saya memberikan support penuh support gitu ya, support penuh kepada pasangan saya untuk dia berkembang, maka saya akan bermanfaat gitu loh buat dia. Dan kita nggak mau, dan dia nggak mau peduli dengan omongan orang, karena dia bermanfaat bagi pasangannya. Nah itu juga, lalu kita mengedukasi juga perempuan ini, karena dia juga menganggap bahwa selama ini laki-laki berkuasa gitu ya. Nah ketika dia punya kuasa, ngerasa laki-lakinya lebih rendah dari dia, jangan juga memanfaatkan kekuasaannya itu. Relasi kuasanya itu bahwa saling menghargai, menghormati itu harus penting gitu. Dan bahwa dia mendapatkan suami yang support itu, dia juga harusnya bersyukur. Oh harus. Nah wajib kalau itu, karena tidak semua kemudian laki-laki yang bisa open mind seperti itu. Nah itu gue nanti bisa cerita juga soal ke suami gue juga gitu ya kan. Setidaknya dari dialah gitu ya. Selama gue tuh orangnya nggak percaya diri sebenarnya. Karena kok bisa? Iya, karena isu-isu kayak gini kan juga gue belum lama ya. Nggak kayak misalnya dari kuliah tuh kita udah soal isu ini gitu tuh. Kayak justru baru-baru ini ya, baru 5-6 tahun inilah gitu ya. Bahwa kita mampu nggak sih gitu ya mendeliver pengetahuan kita ke orang lain gitu tuh. Itu justru support dari suami gue gitu sih, dari bahwa Mama mampu, ya dia panggil gue mama gitu ya kan, mampu gitu. Kenapa lu jadi geli sendiri ngomongnya? Ya dia bilang mampu, jadi gitu, tinggal melatih aja, melatih apa gitu. Makanya ketika gue sampai juga akhirnya sampai misalnya dikasih kesempatan di lembaga untuk bisa sampai, walaupun misalnya memang tidak panjang gitu ya, untuk mendapatkan kemarin lo ke Australia kursus pendek itu gitu ya. Pada saat itu gue masih menyusui gitu kan, umur anakku 1 tahun setengah. Lo masih jadi Bu Suyo waktu itu ya? Gue malah cita-cita mau 2 tahun nyusuin, tapi pas 1 tahun setengah Desember, karena gue Januari berangkat, dia buat malamnya masih gue susuin, paginya gue pergi gitu. Makanya tapi itu persiapannya kan 6 bulan. 6 bulan sebelum itu kan berarti anak gue masih 1 tahun. Gue bilang sama, gimana ya itu, ambil
gitu. Padahal persiapan itu kan 6 bulan tuh harus persiapan paspor gini-gini, ambil itu kesempatan yang nggak ada. Tapi dia masih 1 tahun, ya kan kesana nanti udah 1,5 tahun. Tapi gue pengen nyusuin sampai 2 tahun gitu. Nggak apa-apa, ya penting nanti sudah dibantu dengan ini gitu ya. Jadi menguatkan. Jadi support system. Ya, tidak mungkin juga, janganlah, anakku masih 1 tahun gini, masih mau 3 gini. Tapi kan nggak ada kesempatan itu ya kan. Meskipun itu cuma 2 tahun dan mungkin dia juga ngelihat itu cita-cita gue. Padahal sebenarnya mungkin kalaupun dia nolak, gue tetap pergi. Tapi sebenarnya enggak juga ya, tapi karena gue tahu gitu ya kan. Gue tahu ini bercanda ya sobat literasi. Ya, tapi kan kita harus ada komunikasi itu gitu kan. Harus ada kesepakatan. Ya kan? Dan beruntung sampai saat ini pun seperti itu gitu. Saat ini misalnya gue ada di sini gitu ya kan. Dia mensupport dengan menjaga anak gue gitu kan. Kita di sini juga gak ada saudara. Yes. Jadi semuanya dikomunikasikan. Seperti bilang mungkin nanti bisa berbagi juga soal suaminya yang support gitu, pasangan kita yang support. Dan bukan berarti suami saya misalnya punya kelebihan atau punya apa yang bisa punya dia kuasa gitu ya, relasi kuasa yang lebih dari saya. Justru dia bilang kalau memang satu pasangan kita yang punya kesempatan untuk lebih maju, ya kita support, gantian gitu. Kalau dia nanti yang punya kesempatan, ya gantian ya, kita yang support gitu. Jadi siapalah yang punya kesempatan, jangan mematikan kesempatan pasangan hanya karena misalnya nganggap bahwa laki-laki tuh harus lebih maju daripada perempuan gitu. Laki-laki tuh harus lebih kuat gitu ya dari perempuan, sehingga dia harus menindas. Sebenarnya dia sayang dengan pasangannya, tapi dia tidak bisa memilah bahwa itu adalah maksudnya harapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan, tapi sendiri dia dengan pasangannya menjadi tidak punya kesempatan untuk saling mensupport itu gitu. Jadi intinya itu. Intinya adalah support system. Jadi percaya diri masing-masing. Percaya diri masing-masing, kemudian juga support system, komunikasi yang aktif, komunikasi 2 arah gitu ya Teh. Kesadaran bahwa ini penting untuk kita berdua, misalnya kalau di relasi pasangan ya, relationship ya. Nah, artinya berarti pemimpin dalam hal ini, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, itu sebenarnya ada di komunikasi yang aktif antara satu dengan yang lain. Dan kemudian juga masyarakat memang perlu teredukasi dulu, diedukasi dulu bahwa tidak selamanya perempuan itu hanya di 3 aspek yang tadi. Itu sudah ketinggalan jauh sekali. Bahwa sekarang perempuan itu masih bisa menjadi seorang entrepreneur, itu dari mana saja. Perempuan itu bisa menjadi seorang YouTuber, vlogger, dan itu semuanya adalah sesuatu yang menghasilkan. Aku sadar betul, ketika tidak ada support system yang benar-benar support system, maka tidak akan bisa mungkin Dila hari ini hadir gitu. Jadi memang benar-benar sistem yang diterbangun itu harus berawal dari keluarga. Dan apakah tiba-tiba kita tidak menghargai suami kita gitu, pasangan kita, ketika kita ngerasa kita di atas dia? Enggak kan? Malah yang terjadi sebenarnya ketika sebenarnya laki-laki mampu menjadi support system yang baik gitu ya buat keluarganya atau terutama istrinya atau pasangannya, sebenarnya nilai dia itu lebih tinggi lagi. Karena rasa segan seorang, kita kalau bicara soal relasi suami istri ya, rasa segan kita malah itu lebih tinggi ke dia gitu. Karena ketika dia membuka kesempatan itu, kesadaran kita sebagai seorang perempuan itu muncul gitu. Itu yang terjadi. Nah, kalau di gue tuh sebenarnya menariknya gini sih. Ini soal komunikasi dengan budaya yang berbeda. Orang Betawi, orang Sulawesi. Nah, betul. Ekspresif. Itu menarik. Pengungkapan kasih sayang gitu ya. Gitu.
kalau di gua gitu ya, karena biasa tidak mengungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Jadi memang harus diberikan ini bahwa ini sebenarnya saya nggak sih gitu ya. Jadi sebenarnya bilang tidak perlu dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Tapi seringkali yang keluar itu adalah intonasi yang tinggi. Pertanyaannya, Padahal bukan ketika marah. lu melakukan sebuah tindakan yang perlakuan yang menurut lu itu adalah bagian dari mengungkapkan rasa sayang, tapi ternyata menurut suami dia, lu nggak perhatian. itu nggak perhatian. Ya, itu komunikasi yang masih memang terkendala soal budaya itu ya. Ya. Budaya Yep, antara yep. orang Sulawesi dan orang Betawi gitu ya, yang memang menjadi, ya bisa jadi itu kalau lama-lama itu bisa menjadi pemicu juga, padahal niatnya bukan itu. Iya. Tapi karena kita terbiasa ngomong intonasi tinggi gitu ya, padahal nggak Kenceng itu. gitu Kenceng kan. gitu ya. Padahal maksudnya nggak itu. Ayam aja teriakin ya kan. Awas lo. Awas lo, padahal mah awas lo itu bukan awas lo yang gimana gitu, ya. tapi ya gitu. sebuah bentuk rasa perhatian gitu, tapi nanti bisa jadi lucu-lucuan. jadi Kalau lucu-lucuan. Berdua itu jadi lucu-lucuan. Ya, oke. Itu memang menarik. Berarti memang, nah kembali lagi bahwasannya pemimpin perempuan itu memang faktor utamanya itu juga adalah support system yang paling terutama keluarga. Dari keluarga, karena memimpin itu bukan hanya memimpin di partai politik atau bukan hanya memimpin di hal-hal yang bersifat organisasi atau kemasyarakatan, tapi juga memimpin dalam artian dia bisa mengambil sebuah keputusan. Memberikan dia kesempatan untuk mengambil sebuah keputusan, itu juga adalah bagian dari memberikan dia ruang kepercayaan. Nah itu dimulai juga dengan pola asuh. Pola asuh dia dari kecil. Bagaimana perempuan misalnya memilih baju, memilih keinginan dia, semuanya harus ditanya sesuai dengan pertanyaan. Jangan anak laki-laki aja gitu yang ditanya maunya apa, terus ini gitu ngambek sedikit gitu. Tapi perempuan dianggap udah dia mau ini aja mau, udah kasih aja beli ini aja, udah mau. Dikasih HP juga yang begini mah terima dia mah gitu. Ya karena biasa disuruh terima gitu. Tapi kalau ketika dari kecilnya dia bilang mau beli apa ini gitu ya, maunya yang tipe apa gitu gitulah, anggap misalnya kayak gitu ya, walaupun sebenarnya soal gadget itu juga jadi perdebatan, tapi misalnya itulah bagaimana sebuah pola asuh orang tua yang tidak melihat perspektif orang dewasa ketika memberikan pilihan kepada anak-anaknya begitu. Berikan mereka keputusan sendiri dengan tanggung jawab apa yang mereka putuskan. Agree. Gitu. Maka di kedepannya karena dia sudah terbiasa membuat keputusan, maka ketika dia di publik atau dia sudah menjadi pemimpin, maka dia menjadi pengambil keputusan yang bijak. Decision making. Yang bertanggung jawab. Oke, Teh, terakhir Teh. Singkat aja Teh. Ada nggak pekerjaan laki-laki yang nggak bisa dikerjakan perempuan? Kalau buat saya nggak ada. Menurut Dila? Berarti sekarang nggak perlu ada lagi dong yang diperjuangkan oleh yang namanya kesetaraan. Ya, kan pertanyaannya ada nggak pekerjaan laki-laki yang tidak bisa dikerjakan perempuan? Nggak ada. Ya, tapi masalahnya adalah apakah pekerjaan laki-laki yang diklaim ya, pekerjaan yang bisa dikerjakan laki-laki itu bisa diakses oleh perempuan? Semuanya gitu ya. Kalau orang bilang oh sudah perempuan dulu tuh pilot katanya laki-laki, sekarang sudah ada pilot laki-laki. Nah, tapi yang sekarang ini tuh bilang perempuan ini kesetaraan-kesetaraannya, berarti perempuan tuh mau dong jadi kuli. Ya mau dong kalau ada aksesnya. Oke. Ya baik. Ya kan pertanyaannya kan apa ada pemberi kerja yang di kuli itu perempuan boleh masuk? Berarti
Tinggal Ada perempuan mau ngambil atau enggak itu kan Iya. haknya dia, Iya, tapi itu aksesnya pilihan. dulu. akses. Heeh. Baik. Menarik Sobat Literasi, kita kalau ngobrolin ini akan panjang sekali, tapi kita tidak akan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ini akan ada sesi-sesi berikutnya yang cukup menarik kan, bukan cukup menarik ya, menarik sekali, memang menantang kalau ngobrol sama Teteh saya ini. Baik, Empok, Teteh, terima kasih banyak. Terima kasih juga Sudah Bil. hadir di podcast Literasi Sulawesi Utara. Terus pantau kita di podcast Literasi Sulawesi Utara dan jangan lupa untuk terus memberikan masukan, komen gitu ya. Dan semoga terus bermanfaat. And buat Sobat Literasi yang ada di rumah, stay health and stay happiness. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di podcast Literasi Sulawesi Utara. Terima kasih banyak sudah menonton. Thank you so much Teteh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam literasi.